Alhamdulillahilladzi ja'ala taharatan lin-nufusi wa nuran lil basairi wa tariqan ilal haqqi wa hadiyan ilal jannah wa faddalallahu al-insana bihi ala sairil kainat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man yasha'u min ibadihi bil mu'azziril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati khassahu Allah ta'ala bi jami'il ubudiyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi was-salikina ala nahjihi faqalu khairan wafira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Agama kita ini yakni agama Islam sangat mementingkan agar umatnya memiliki ilmu pengetahuan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki keberuntungan di dunia hendaklah mempunyai ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirah, siapa yang menghendaki keberuntungan akhirat fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, siapa yang menghendaki keberuntungan dunia dan akhirat fa alaihi bil ilmi. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan dimiliki oleh setiap individu. Namun agama kita mengajarkan bahwa ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang membawa kita tenang di dunia dan tenang di akhirat. Karena tentu kita lihat semua bahwa ada orang punya ilmu, ilmunya itu membawa ke penjara, membawa hina dina di hadapan masyarakat, apalagi hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mencari ilmu, menuntut ilmu, tentunya ingin mendapatkan sekali lagi yang namanya berkah, barakah, ya, berguna, bermanfaat. Oleh karena itu doa yang selalu dikumandangkan, diajarkan, Allahumma anfa'ani bima 'allamtani. Tuhanku, semoga bermanfaat apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Agar supaya kita mendapatkan. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan ilmu yang berberkah? Pertama, hendaklah orang yang menuntut ilmu itu selalu bertaubat, ya, beristighfar kepada Allah. Karena kita ini sebagai manusia biasa, yang namanya kesalahan, kehilapan adalah milik kita, ya. Tetapi alhamdulillah karena ada yang namanya taubat. At-taubatu ala zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya dengan taubat nasuha seperti tidak pernah berdosa, artinya bersih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Ya. Kalau Allah mencintai kita, ya kenapa? Karena kita bersih, kita dicintai oleh Allah. Kemudian menuntut ilmu, berdoa kepada Allah, tentunya sangat mudah.
Jadi harus didahului. Jadi stasiun pertama ditempuh oleh orang yang menuntut ilmu adalah bertaubat. Jangan kita mengatakan saya bersih, tidak punya dosa. Ya. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Hanya ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar pun jangan ragu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, walau ananas sama, andainya ada hambaku dosanya sampai di atap langit, warajautani, dan kembali kepada saya, la ubali, saya tidak peduli, saya akan terima hambaku. Yang penting taubatnya taubatan nasuha. Jadi itu yang pertama. Ya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang selalu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dikatakan tawabin adalah orang yang tidak pernah bermalam dosanya. Ya. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa dia tidak punya apa-apa, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, ya, rendah hati. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, membersihkan jiwa. Ya. Jadi kita punya hati, kita punya jiwa, ini harus dibersihkan. Ya. Yang namanya yang selalu dipakai, akhirnya ada dakinya, ada kotorannya. Termasuk hati ini kita pakai. Oleh karena itu kita bersihkan. Apa yang dipakai membersihkan hati itu? Ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in sikalatun. Setiap sesuatu ada alat untuk membersihkannya. Wasikalatil qulub, dan alat untuk membersihkannya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Apakah zikirnya membaca Al-Quran? Apa zikirnya dengan salat sunat? Apakah zikirnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, subhanallah, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nah, dengan adanya membiasakan diri, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan datang ridha Allah Subhanahu wa taala. Sering saya katakan di Padang Lampe, ya, dosen-dosen pembimbing yang ada di Padang Lampe ini tidak ada apa-apanya. Ya. Tetapi yang ada adalah membiasakan mahasiswa untuk berzikir, membiasakan membaca Al-Quran, membiasakan salat berjamaah, membiasakan kerjasama. Ya, apa ini terwujud insya Allah mengundang yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah gembira kepada kita. Ya, jadi bukan tidak ada kekuatannya pada Lampe. Kan biasa orang mengatakan, oh, 1 bulan dibawa kembali tidak salat. Kadang-kadang kita dengar, jangankan itu, Pak Nabi Muhammad, pamannya, apanya semua, ketemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak beriman. Ya. Jadi itu jadi membiasakan, ya, salat berjamaah, membiasakan membaca, biasakan salat tahajud, salat, ya, mudah-mudahan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan adalah memperbaiki akhlak yang mulia. Ya. Kepada semua orang, kepada siapa saja. Kita harus wujudkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Tapi yang paling penting bagaimana kita berakhlak pertama kepada kedua orang tua kita. Ya. Jangan mimpi mau mendapatkan ilmu yang berberkah kalau dosa kepada ibunya, dosa kepada bapaknya. Ya, kenapa? Ya, ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Mungkin ilmunya ada tapi ilmunya tidak berberkah, dipakai membunuh orang. Ya, dipakai untuk menganiaya orang. Dipakai untuk mengebiri gajinya orang. Ya, bukan main kalau 100.000 kita kebiri gajinya orang masuk dalam tubuh kita, luar biasa bahayanya. Tidak akan diterima doa kita.
Jadi kita hati-hati. Banyak orang punya ilmu luar biasa. Ya, dia hebat memimpin partai politik, hebat memimpin berbagai macam perguruan tinggi, tapi anaknya bobrok. Kenapa? Karena makan kwitansi atau nota-nota yang tidak jelas. Nah, ini ilmunya bukan membawa dia terhormat, membawa hina dina di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus hormat, memuliakan kedua orang tua. Jangan ditipu orang tua. Ya. Itu bahaya sekali. Pernah saya di sebuah mobil, lihat orang saya, dia terka saya, "Ustaz." Dibilang saya, "Demi Allah Ustaz." Ya, kenapa Ki? "Ini anakku tidak akan masuk perguruan tinggi lagi." Saya bilang, "Ada apa Pak?" "Anakku kuliah di Fakultas Hukum selesai, kembali ke kampung, panjang rambutnya, robek celananya. Tidak ada hargaku di tengah-tengah masyarakat. Lagi-lagi nak kasih hamil lagi anak tetangga, tidak ada. Saya hancur, saya tinggalkan kampung. Satu orang saya sarjana sospol, saya tugaskan untuk mengelola kapal penangkap ikan di Kalimantan. Saya tunggu-tunggu kirimannya tidak ada. Saya cek sudah jual." Iya. Tidak ada Pak harapan di hadapan masyarakat gara-gara anakku. Coba bayangkan kecewanya seorang orang tua. Ya. Oleh karena itu kita pikir 1000 kali bagaimana caranya agar supaya kedua orang tua kita rela, gembira melihat kita. Salah satu berbuat baik kepada kedua orang tua, cepat-cepat selesai. Jangan ditunda-tunda. Nah, itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua, kepada dosen atau guru yang mengajar kita. Dosen yang mengajar kita, guru yang mengajar kita, sama kedudukannya orang tua. Ya. Apabila kita dosa kepada guru, dosa kepada dosen, jangan harap mendapat ilmu yang berberkah, ilmu yang bermanfaat. Kami diajarkan di pesantren dulu, hanya kita mengatakan, begitu saja rumahnya Pak Kiai, itu sudah berdosa katanya. Itu begitu kita dididik agar supaya hormat. Sekalipun kita mungkin ada yang kita ketahui, guru kita tidak tahu, jangan dipermalukan dia. Bahaya dosa kepada guru. Ya, tidak akan berberkah. Kita punya ilmu pengetahuan. Mungkin setelah selesai kuliahnya sudah dapat ijazah kiri kanan, masuk kantor bawah, maaf untuk mendaftar. Tuhan beritahukan orang bilang jangan terima itu. Ya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat. Ya, jadi kita jangan coba-coba berdosa kepada guru yang pernah mengajar, mendidik kita. Kemudian yang ketiga, jangan coba-coba berdosa kepada perawat atau dokter yang pernah merawat Anda. Ya, itu pesan orang-orang tua. Kenapa? Dosen atau perawat itu selalu berdoa, selalu harapannya bahwa pasiennya adalah sembuh. Kalau ada dokter, ada perawat mengatakan mudah-mudahan pasiennya mati, kira-kira harus dibawa ke rumah sakit Dadi. Ya. Tidak, semua itu berniat baik, sama dengan ini orang tua, ya, dokter, guru, semuanya berbuat baik. Ya. Dan kepada kita ini pendidik, usahakan setiap selesai salat doakan itu mahasiswa yang kita ajar, ya, supaya mendapat kebaikan. Kita berniat baik, memohon kepada Allah, ya Allah jadikanlah dia orang yang pintar, orang yang soleh. Apalagi kalau memang kita sudah ajar. Guruku mengajar, baru saja kau masuk di wilayah tempat di mana mengajar, begitu ketemu, lihat itu orang yang mau diajar, doakan dalam hati, ya Allah jadikanlah dia anak soleh, jadikanlah dia orang yang bermanfaat, dapat ilmu yang berguna, ya Allah. Ya. Itu seorang pendidik atau dosen selalu mendoakan, karena kita ini dosen, kita ini guru, pasti tiap malam kita ingat karena pekerjaan kita besok. Sama itu sopir mengatakan ku lupa muatannya, bohong kalau dia lupa muatannya, karena baru bangun muatan nak ingat. Iya. Sama kita ini dosen, karena itu mari kita doakan. Iya. Tapi ada orang di sekolah
muridnya berdoa dia baca Quran. Ya, mungkin karena dia tidak pahami. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan kita semua di Universitas Muslim Indonesia kita dapat mahasiswa kurang lebih 5.000. Mudah-mudahan amanah yang diamanatkan kepada kita bisa lakukan dengan baik. Ya, agar supaya anaknya orang ini menjadi orang yang saleh, orang yang bermanfaat, punya ilmu yang berguna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsalal mursalina kaffatan linnasi mubasysyirina wa munzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha amrakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa tanna bi malaikatil musabbiha bi qudsi faqala ta'ala wa lam yasal qailan anima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilman nafi'an dan salihan. Allahumma ja'al auladana auladan salihan, auladan aliman, auladan abidan, auladan syakiran, auladan sabiran, auladan zakiran, auladan najihan, auladan halisan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimussalah.